hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang riba. Riba tarifnya lughatan apa? Az-ziyadah. Wa syar'an aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamatsul fi mi'yar syara' ala al-aqd au ma ta'khirin fil badalan au ahadihima. Kemarin iwad maksus yaitu nakden dan to'am, makanan manusia yang memang khusus manusia atau ghalib dikonsumsi manusia. Makanan di sini mencakup minuman, air itu termasuk barang ribawi, iwad maksus. Emas, perak atau yang disebut nakden sama makanan. Nah, ilat riba, sebab kenapa emas perak riba, ilatnya apa? Kemudian makanan itu riba, apa ilatnya? Nah, ini ada ilatnya. Dari ilat ini kemudian apa? Kita bisa lebih memahami hukum yang berkaitan dengan riba. Untuk nakden, emas atau perak, ilat ribanya adalah ulama ada yang mengibaratkan an-naqdiyah, ada yang mengibaratkan jauhariyatul asman. Jadi an-naqdiyah atau jauhariyatul asman. Jauhariyatul asman. Apa maksud an-naqdiyah? Apa maksud jauhariyatul asman? Ini ulama pun beda-beda dalam memahami. Di antaranya diartikan seperti di Syarwani, di Hasyiah Syarwani, maksud an-naqdiyah atau jauhariyatul asman artinya kaunuhuma samanal asya min aslil khilqah. Jadi maksudnya jauhariyatul asman adalah kaunuhuma samanal asya min aslil khilqah. Emas dan perak itu kenapa ribawi? Karena emas dan perak itu sudah bisa menjadi standar harga untuk barang lain, untuk menjadi patokan harga, standar harga. Jadi kalau kita nanya harganya ini berapa? Oh, sekian dinar. Dinar itu apa? Emas. Atau sekian dirham. Nah, dirham itu apa? Perak. Nah, jadi emas dan perak itu menjadi standar harga bagi barang lain. Jadi menjadi alat pembayaran, alat mengukur saman, mengukur harga barang-barang. Itu. Kalau kita bayar apa-apa pakai emas dan perak. Kalau kita ingin mengetahui harga barang apa saja pakai emas dan perak. Jadi ini harganya berapa? Sekian dinar, sekian dirham. Itu. Jadi ingin mengetahui harganya barang itu dikembalikan pada emas dan perak. Kemudian ketika kita beli apa-apa, alat pembayarannya adalah emas dan perak. Yang ghalib seperti itu. Jadi maksudnya an-naqdiyah atau jauhariyatul asman adalah kaunuhuma samanal asya. Emas dan perak itu menjadi samannya barang lain. Min aslil khilqah, dari asal kejadiannya. Tanpa dicetak oleh negara pun emas itu menjadi tolak ukur harga barang. Tanpa dicetak oleh negara, dari asli emasnya memang dicetak negara atau dicetak perorangan, ya. Hatta negara mengatakan emas yang ini tidak diberlakukan untuk alat pembayaran, tetap bernilai emas dan perak itu, dan bisa menjadi alat pembayaran. Nah, min aslil khilqah. Beda dengan uang kertas. Kertas sama tinta itu, kalau yang nyetak bukan negara, berlaku.
Nggak berlaku kayak uang-uangan yang jual di sekolah-sekolah SD. Ya, kan ada uang-uangan itu cetak. Bisa sebagiannya bisa persis banget. Itu. Apa berlaku sebagai harga barang? Antum buat beli laku? Nggak laku. Padahal apa bedanya? Sama-sama kertas dan tinta ya. Sama-sama kertas dan tinta. Jadi kertas itu tidak bisa menjadi harga barang sejak asal kejadiannya. Baru kalau dikeluarkan resmi oleh negara, oleh Bank Indonesia, oleh Percetakan Uang Republik Indonesia, baru akan berlaku. Dan ketika dicabut, sejak tanggal misalnya 17 Agustus, uang yang ini nggak diberlakukan, apa laku? Nggak laku. Kalau emas tetap laku. Kalau emas tetap laku. Lah seperti itu. Nah, jadi kertas itu dari zatnya tidak bisa menjadi standar harga barang. Tidak bisa menjadi standar harga barang. Maka karena itu beda dengan emas dan perak. Beda apa sama? Beda. Emas dan perak dari zatnya dia bisa menjadi samannya barang lain. Tapi kalau kertas tidak bisa. Nah, makanya dari sini bisa kita ketahui ilatnya. Berarti emas dan perak bisa nggak uang kertas disamakan pada keduanya? Untuk menyamakan itu, mengkiaskan satu masalah dengan masalah lain yang ada nasnya dikiaskan kepada yang ada nasnya. Itu harus punya kesamaan ilat. Dari penjelasan tadi, sama nggak uang kertas dengan emas dan perak? Beda. Kalau dari penjelasan ini berarti uang kertas itu bukan barang ribawi. Dan ini yang difatwakan, ini pendapatnya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, karena ilatnya emas perak itu ribanya ini tidak bisa disamakan dengan uang kertas. Uang kertas tidak min aslil khilqah. Ya, sehingga uang kertas bukan barang riba. Bukan barang ribawi. Karena bukan barang ribawi, ya tidak apa-apa. Yang berlaku menjelang hari raya itu, ya, uang 100.000, uang 100.000 baru, pecahan 10 ribuan, kita mau beli, bayarnya 120.000 ya. 100.000 rupiah dibeli dengan 120.000. Nah, tidak masalah, bukan barang ribawi. Kalau barang ribawi kan kemarin emas dengan emas, perak dengan perak kan harus syaratnya berapa? Dijual belikan di 3 apa? Tamasul, hulul, takobut 3. Kalau bukan barang ribawi tidak usah itu, pakaian ditukar pakaian. Ya tidak apa-apa. 10 sarung atlas ditukar dengan 1 sarung BHS, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Karena bukan barang ribawi. Bukan barang ribawi. Yang berlaku syarat 32 kemarin itu barang ribawi. Nah, ini ilat pertama. Nah, ada yang mengatakan enggak. Maksudnya ilatnya emas dan perak itu bukan kaunuhuma samanal asya min aslil khilqah, tapi kaunuhuma samanal asya'i ghaliban. Kaunuhuma samanal asya'i ghaliban. Emas dan perak itu menjadi alat pembayaran yang ghalib, yang lumrah dipakai oleh masyarakat. Masyarakat kalau mengukur harga barang itu biasanya menggunakan emas dan perak. Menggunakan emas dan perak. Masyarakat kalau beli barang itu biasanya bayarnya pakai emas dan perak, walaupun kadang-kadang pakai yang lain. Masyarakat itu dulu kalau mengukur harga barang itu biasanya pakai dinar atau dirham. Kalau beli barang bayarnya pakai dinar atau dirham. Walaupun ada selain dinar dan dirham yang dipakai oleh masyarakat, yaitu fulus. Fulus ini mata uang yang terbuat dari tembaga. Nah, jadi fulus yang disebut di kitab itu bukan fulus yang kita kenal sekarang. Kalau kita sekarang fulus ya uang ya. Aslinya fulus yang disebutkan di kitab itu bukan itu. Mata uang yang terbuat dari tembaga. Ya, mata uang yang dibuat dari tembaga untuk beli barang-barang sepele, untuk beli barang-barang remeh, beli lombok, beli bawang yang sedikit, beli
apalah, barang-barang sepele, barang-barang sepele. Itu dulu dijadikan alat pembayaran oleh masyarakat di zaman itu, tapi nggak ghalib, jarang. Yang ghalib apa? Menggunakan dinar dan dirham. Jadi ilat kenapa emas dan perak itu riba, karena kaunuhuma samanal asya'i ghaliban, karena menjadi alat tolak ukur harga barang, menjadi alat pembayaran jual beli yang ghalib, yang lumrah, yang biasa digunakan oleh masyarakat, yang sering digunakan alat pembayaran oleh masyarakat. Fulus dikatakan oleh para ulama nggak riba. Kenapa nggak riba? Padahal kan sama-sama alat pembayaran. Iya, emas perak itu bukan sekedar alat pembayaran, tapi alat pembayaran yang ghalib, yang apa? Umum digunakan oleh masyarakat untuk segala macam kebutuhan. Tapi kalau fulus enggak, hanya kebutuhan kecil, jarang sekali dipakai. Ya sama nalasya, tapi enggak ghaliban ya. Tapi enggak ghaliban. Makanya fulus enggak riba, kata ulama dulu. Fulus bukan berarti fulus uang kertas sekarang, paham ya? Fulus mata uang tembaga yang berlaku masa itu. Berlaku tapi jarang. Enggak riba, kenapa? Enggak ghaliban. Enggak ghaliban. Kita mau pakai ilat yang atas ini. Fulus itu enggak riba, karena apa? Bukan samanal asya' min asil khilqah. Kita pakai yang bawah juga enggak riba, karena enggak ghalib. Wadah ya. Pertanyaannya sekarang, uang kertas sekarang ghalib apa enggak? Sekarang kalau kita nanya harga barang, jawabnya pakai, kalau di Indonesia berapa harganya ini? Dijawab 1 juta rupiah apa 1 juta dinar? Rupiah. Dijawab rupiah, bukan dinar, bukan dirham. Justru yang ghalib apa? Uang kertas apa emas? Sekarang rupiah. Di Amerika dolar, di Arab Saudi real, di Hijaz. Arab Saudi itu bid'ah. Ya. Arab Saudi itu bid'ah, tidak ada dulu di zaman Rasulullah SAW nama Arab Saudi ya, bid'ah itu ya, bid'ah. Hijaz, di Hijaz ya. Jadi antum ngomong mau kemana, ke Arab Saudi, bid'ah itu ya, bid'ah. Didirikan oleh ahlul bid'ah, itu nama itu dibuat oleh ahlul bid'ah dan nyebut itu bid'ah. Yang benar ke Hijaz ya, ke Hijaz. Apa Hijaz? Makkah, Yamama, Makkah, Madinah, Yamama, wa Quroha ya. Itu yang benar itu. Jadi sekarang kalau di Hijaz orang ngukur harga barang, beli barang bayarnya tolak ukurnya pakai real Hijaz ya, real Hijaz. Itu. Kalau di Indonesia pakai rupiah, di Singapura pakai dolar Singapura, di Amerika ya pakai dolar Amerika, di Eropa pakai euro, dan demikian seterusnya. Di Yaman pakai real Yaman. Nah, seperti itu. Jadi yang ghalib justru uang kertas. Dari ilat ini berarti uang kertas riba apa enggak? Riba. Maka yang berlaku menjelang hari raya itu 100.000 baru pecahan 10 ribuan dibeli dengan 120.000 uang lama, riba apa enggak? Riba, karena sejenis rupiah dengan rupiah kalau mau ditukar harus tamasul 100.000 ya tukar 100.000. Ini baru jelek sama aja. 100.000 ya ditukar 100.000, harus hulul, harus tamasul, hulul dan takobut. Wah deh. Nah, itu harus tamasul, hulul dan takobut. Beda kalau jenisnya beda. Kalau kemarin jenisnya beda, emas ditukar perak, syaratnya berapa? 2, hulul dan takobut, harus tamasul. Nah, begitu juga rupiah tukar dolar yang tidak harus sama. 100 rupiah tukar 100 dolar. Ya rugi yang dolar ya. Itu. 100 rupiah tukarnya bukan 100 dolar. 100 dolar dapatnya 1.500.000 ya. 1.500.000 rupiah. Lu tidak tamasul, tidak apa-apa. Beda jenis. Dolar sama rupiah beda jenis, tapi harus hulul dan takobut. Jadi kalau beli
ya harus disiapkan dulu uangnya. Yang rupiah, yang dolar siapkan dulu. Setelah itu baru dilakukan transaksi. Jangan transaksi dulu, kemudian rupiahnya diserahkan, dibawa masuk oleh petugasnya ke ruangan yang lain, ngambil dolar. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada takobut. Walaupun hulul kontannya, tapi nggak ada takobut. Tidak ada serah terima sebelum pisah dari majelis akad. Yang berlaku rata-rata begitu. Kalau antum mau tukar dolar, serahkan dulu rupiahnya ke petugasnya itu. Serahkan dulu rupiahnya ke petugas, ya. Serahkan dulu rupiahnya ke petugas. Setelah itu petugasnya bawa rupiahnya masuk. Bawa rupiahnya masuk, ngambil dolar. Nah, ini bermasalah ini, ya. Bermasalah kalau kita mengatakan uang kertas itu ribawi. Dan yang mayoritas ulama zaman sekarang mengatakan uang kertas itu ribawi. Yang mengatakan tidak ribawi tadi itu Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Mufti Hadramut pada masanya, muassis Jamiatul Ahqaf. Itu Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau muridnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bahkan ya bukan hanya muridnya, salah satu kibar thalabati Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mayoritas ulama sekarang di Hadramut atau di luar Hadramut mengatakan uang kertas itu ribawi. Paham ya? Uang kertas itu ribawi. Nah, itu kesimpulannya. Jadi ilat ribanya emas dan perak itu adalah anak dia atau jariyatul asman. Maksudnya jariyatul asman yaitu kaunuhuma samanal asya min aslil khilqah. Ada yang mengartikan enggak, kaunuhuma samanal asya ghaliban. Itu. Kalau pakai yang atas uang kertas bukan ribawi. Kalau pakai yang bawah uang kertas ribawi karena ghalib dipakai. Walaupun ada iskal, kalau diteruskan ada iskal itu, tapi tidak usah sudah ya. Ihtiyatan kita ikut yang ribawi. Ihtiyatan kita ikut yang ribawi. Ihtiyatan. Kecuali dalam keadaan kepepet. Antum mau safar ke luar negeri, tukar dolar nggak boleh kecuali apa? Nyerahkan rupiahnya dulu, ya, nyerahkan rupiahnya dulu, terus dibawa masuk ke ruangan yang berbeda, bisa taklid yang atas. Tapi ya sebaiknya dipersiapkan sebelumnya. Itu biasanya sebagian kayak gitu, tapi nggak semuanya begitu. Al-Fakir biasanya kalau tukar di daerah Pasuruan sini ke money changer yang ada, itu ya langsung. Jadi mau tukar dolar berapa sekian, tiga, udah dia mempersiapkan, rupiahnya diminta, sudah langsung serah terima tanpa pisah tempat. Kalau seperti itu enak, tanpa pisah tempat sudah. Itu tadi. Nah, dari sini muncul banyak permasalahan. Uang kertas itu ribawi apa enggak, itu muncul banyak permasalahan. Kalau kita katakan ribawi ya tadi itu yang berlaku menjelang hari raya, tukar menukar uang lama dengan uang baru dengan harga yang tidak sama, itu riba. Kalau kita mengatakan bukan ribawi ya tidak riba. Itu satu. Kemudian kedua, beli emas nyicil. Banyak sekarang kan ya, kredit emas. Beri emas tidak kontan. Sekarang orang kan semuanya kredit. Semuanya serba kredit. Itu. Beli emas tidak kontan. Beli pakai uang. Beli pakai uang. Emas ribawi apa bukan? Ribawi. Ya, ribawi. Perak ribawi, uang kertas. Kalau ngikuti yang ribawi, ya ribawi, paham ya? Kalau ditukar beda jenis kan? Maka harus apa? Hulul dan takobut. Tidak harus tamasul. Yang penting hulul dan takobut. Nah, ini kalau utang tidak sah. Kenapa tidak hulul? Beli emasnya, sekarang belum punya uang. Untuk apa? Untuk acara pernikahan. Mau beli emas tidak punya uang. Nanti bayarnya setelah acara kan banyak amplop itu ya. Nah, bayarnya pakai itu nanti. Lah, ini nggak sah. Kalau kita katakan uang kertas itu ribawi. Kenapa tidak hulul? Atau kredit nyicil. Beli emas nyicil, bayar DP ya. Kemudian per bulan dicicil. Ribawi. Wadah ya. Udah. Ini pembahasan tentang uang. Pembahasan tentang uang. Udah, ini ilatnya nakden. Ilatnya nakden. Kemudian sekarang kita ke makanan. Makanan itu apa sih ilatnya? Gandum,
kurma. Itu kenapa kok dikatakan riba? Alasannya karena makanan. Karena makanan, sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi semua makanan berlaku riba. Kalau sejenis berlaku syarat 3, ya. Kalau nggak sejenis, beda jenis berlaku berapa syarat? 2. Beras dengan beras. Walaupun satunya beras basmati untuk bahan nasi mandi itu ditukar dengan beras lokal. Harganya jauh beda kan ya? Jauh beda. Beras basmati katakan 1 kilonya 30.000. Beras lokal 1 kilonya katakan 13.000. Nah, kalau mau ditukar beras dengan beras ya harus sama-sama 1 kilo. Waduh, rugi, ya jangan ditukar. Ya apa? Pakai uang, jangan pakai beras ya. Nah, kalau tukar beras dengan beras, walaupun satunya beras lokal, satunya beras basmati yang harganya 2 kali lipat lebih, harus sama. 1 liter bukan 1 kilo ya. 1 liter dengan 1 liter 1 kilo nggak boleh. Kenapa? Makanan seperti itu ditakar, bukan ditimbang. Nah, ditimbang. Jadi takar 1 liter dengan 1 liter begitu. Wadah ya. Nah. Udah. Jadi itu kalau sejenis. Kalau beda jenis, jagung dengan beras ditukar, maka berlaku syarat apa? 2, hulul sama takobut. Itu. Jadi kalau sejenis syaratnya 3. Kalau beda jenis syaratnya 2. Tapi beda jenis ini harus sama ilat loh ya. Sama-sama ilatnya makanan, sama-sama ilatnya nakdia ya. Sama ilatnya sama. Kalau ilatnya beda ya enggak riba. Beli beras dengan emas, apa ada syarat 2? Emas ribawi apa bukan? Beras ribawi apa bukan? Beras ribawi, emas ribawi. Beda jenis apa enggak? Beda jenis. Kalau ditukar, berlaku syarat 2 apa 3? Hah? Enggak berlaku sama sekali. Loh, ini kan sama-sama ribawi, beda jenis. Bener beda jenis, tapi juga beda ilat. Emas ilat ribanya apa? Anak dia, makanan ilatnya apa? Karena makanan. At-tu'miyah, ya. At-tu'miyah. Jadi karena makanan. Jadi beda jenis itu berlaku riba kalau sama ilatnya. Kayak beras dengan gandum, gandum dengan jagung, jagung dengan kacang hijau. Itu. Atau beras dengan air. Ya. Beras dengan air. Air termasuk makanan. Faman lam yat'amhu fa innahu minhu apa air. Jadi to'am itu mencakup minuman. Itu, mencakup minuman. Nah, jadi kalau beda jenis tapi sama ilat berlaku syarat 2. Kalau beda jenis beda ilatnya tidak berlaku apa-apa. Beli beras dibayar emas, tidak berlaku syarat 3. Itu syarat B yang umum itu yang berlaku ya. Berlaku syarat B yang umum. Jadi tidak harus hulul, takobut, tamasul, tidak harus. Di riba ini berlaku syarat 3 atau 2. Bukan hanya 3, 2 itu ya ditambah syarat B dulu itu. Syarat B tetap berlaku, syarat B secara umum. Karena ribawi ini juga B namanya. Judulnya aja apa? Faslun fil B' riba. Jadi ya berlaku syarat B. Tapi karena ini iwat maksus, ada syarat tambahan. Kalau sejenis 3, kalau beda jenis tapi sama ilat 2. Udah. Sekali lagi ukuran samanya adalah fi mi'yaris syara'. Mi'yarus syara' kemarin apa? Yaitu itu adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu. Kemudian apa? Tamasul itu, sesuatu itu dianggap tamasul. Udah. Ini kaidah dalam bab riba. I'tibarut tamasul yakunu fi halatil kamal. Ketika sejenis barang ribawi ditukar dengan sejenis, itu harus tamasul. Tamasul itu yang dianggap, iktibarnya dianggap fi halatil kamal, dalam keadaan barang itu sempurna. Barang itu dianggap sempurna apa? Yaitu ketika bisa dibuat berbagai macam, bisa disimpan tahan lama, bisa dibuat manfaat yang bermacam-macam.
nasi. Halatul kamalnya itu ketika berupa beras. Kenapa? Ketika masih berupa beras, bisa disimpan tahan lama dan bisa dibuat berbagai macam olahan yang dari beras. Dibuat nasi bisa, diseleb jadi tepung bisa, dibuat bubur bisa, dibuat kerupuk bisa, macam-macam. Dibuat nasi crispy bisa. Apa rengginang? Nasi crispy ya. Wadahnya kongguan, isinya nasi crispy, penipuannya. Penggaweane wong dungkemaran ya. Nasi crispy, bungkusnya kongguan ya, disuguhkan buka. Ternyata hoak ya. Nasi crispy. Lah kalau masih beras bisa diolah menjadi macam-macam. Tapi kalau udah jadi tepung, nggak bisa dibuat nasi, nggak bisa dibuat rengginang, dan beberapa olahan lainnya nggak bisa. Itu. Jadi kalau udah jadi tepung, beras itu bukan halatul kamal. Itu. Kalau udah jadi tepung, itu beras itu bukan halatul kamal. Kalau masih berupa beras, itu halatul kamal. Kenapa? Kalau masih beras tahan lama dan bisa dibuat berbagai macam olahan dari beras. Kalau udah jadi nasi, tambah ndak halatul kamal. Kenapa? Kalau udah jadi nasi nggak bisa dibuat yang lain. Ya bisanya nasi itu sudah dan ndak awet ya. Atau udah jadi bungkusnya gorengan pisang misalnya ya. Atau udah jadi adonan, ndak bisa macam-macam dan ndak tahan lama. Nah, jadi beras ditukar beras sejenis itu harus sama kan ya? Sama itu dianggap kalau masih berupa beras. Beras 1 liter ditukar beras 1 liter, boleh. Tapi kalau tepung beras 1 liter ditukar tepung beras 1 liter, enggak boleh riba. Loh, kok riba? Iya, karena sama-sama beras. Kemudian kalau sama-sama beras syaratnya apa? Tamasul. Tamasul berupa tepung enggak dianggap. Tepung 1 liter, tepung beras 1 liter ditukar tepung beras 1 liter, ini enggak bisa sama ini. Ya. Nggak bisa sama. Lu kan bisa ditakar 1 liter. Nggak. Karena beda-beda. Nggak dianggap ya. Karena nggak dianggap. Karena bukan halatul kamal. Nasi 1 piring ditukar nasi 1 piring. Oh, diukur sudah, persis sudah. Ditimbang itu beratnya sama. Nggak bisa. Kenapa? Tamasul fi ghairi halatil kamal la yu'tabar. Ya. Tamasul fi ghairi halatil kamal la yu'tabar. Kurma, halatul kamalnya kapan? Ketika sudah jadi kurma kering. Kalau kurma basah nggak bisa. Kurma basah 1 liter misalnya atau 1 kilo ditukar kurma basah 1 kilo, nggak sah. Lu kan sama-sama 1 kilo. Iya, karena sama-sama basah. Kalau keringnya belum tentu. Ya, keringnya belum tentu. Jadi halatul kamalnya kurma ketika berupa kurma kering. Halatul kamalnya beras ketika berupa beras utuh. Halatul kamalnya gandum ketika berupa gandum utuh. Kalau udah jadi tepung gandum, enggak. Kalau udah jadi roti, jadi adonan roti, bukan halatul kamal, enggak bisa. Jadi kalau mau ditukar harus sama dan samanya fi halatil kamal. Itu. Kemudian sesuatu yang nggak bisa kering, nggak ada halatul kamalnya, kayak buah-buahan yang nggak bisa kering itu, yang nggak ada halatul kamalnya, kayak anggur Indonesia, nggak bisa dikeringkan, nggak bisa jadi kismis, ini nggak bisa jadi kismis, maka apa? Nggak bisa ditukar itu. Oh sama ini sama-sama 1 kilo, nggak bisa, bukan halatul kamal. Anggur itu halatul kamalnya apa? Ketika sudah menjadi kismis, atau menjadi cuka, atau menjadi asir, peresan anggur ya, atau cuka, atau kismis. Kalau masih anggur segar, buah anggur, enggak halatul kamal ya. Nah, nanti antum di kitab-kitab yang besar akan diterangkan. Di sini enggak ada, karena memang mukhtasar. Ini muqaddimah aja, nanti ketika antum baca kitab yang agak besar sudah pernah dengar sebagai tamhid persiapannya. Nah, jadi bahwa ada istilah halatul kamal. Oh ya, apa bentuknya halatul kamal? Nanti akan diterangkan lebih detail nanti di kitab yang lebih besar.
Di emas perak enggak ada istilah ini. Ini untuk makanan ya, untuk makanan. Halatul kamal. Kemudian misalnya apa? Sesuatu yang nggak bisa kering, yang nggak bisa ditukar. Mangga, makanan apa bukan? Makanan. Antum punya mangga. Satunya jenis mangga gadung istilahnya. Satunya mangga mana lagi? 1 kilo sama 1 kilo ditukar, tidak sah. Kenapa? Sama jenis mangga. Kalau ditukar harus tamasul. Tamasul itu fi halatil kamal. Buah yang nggak bisa kering, tidak punya halatul kamal. Maka tidak bisa ditukar. Hati-hati. Tukar itu B berarti. Enggak beli nih, tukar. Apa tukar itu? Secara fikih. B. Apa sih B itu? Muqabalatu syai'in bi syai'in. Aqdu muawadhah. Muawadhah apa? Tukar menukar itu B. Hendaknya enggak beli nih, barter. Barter itu ya B. Wadah ya. Kitab ini tak tukar buku ente. B ini enggak jual beli. Enggak tak jual ini tukar. Tukar itu B. Ya, tukar itu B. Terjemahnya B itu bisa beli, bisa tukar. Wadah ya. Nah. Jadi ya apa ini caranya? Anak punya mangga jenis gadung. Ente punya mangga jenis mana lagi? Anak nggak seneng, pengen tak tukar. Ya jangan ditukar caranya. Jangan ditukar, jangan jual beli. Apa saling hibah? Wis mangga ente kasihkan anak. Kasih gratis, bukan hibah bisawab. Kalau hibah bisawab jadinya B, kasihkan gratis. Nanti anak ngasih juga ke ente gratis tanpa syarat. Mangga ini tak kasihkan ke ente dengan syarat ente ngasihkan mangga ente ke anak. Tidak bisa, kalau itu jadi B itu. Namanya hibah bisawab. Hibah yang ada imbalan. Itu jadinya B, tidak boleh. Wadah ya. Jadi hibah biasa. Wis, mangga ente kasihkan ke anak. Udah diserahkan. Ya khair, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Loh, mangga ente mana? Ente hibah kok berharap yang ikhlas kalau hibah ya. Bisa begitu. Namanya hibah-hibahan ya, jangan protes. Katanya tadi mau tukar. Ini hibah biasa, bukan hibah bisawab. Alhamdulillah jazakallah khair, ini anak tidak seneng mau tak jual ke pasar. Lumayan. Tidak boleh protes. Wadah. Itu hibah-hibahan. Atau caranya pakai media uang. Wes mangga ente, harganya berapa itu? Misalnya langsung ditukar mangga dengan mangga kan tidak bisa kan ya? Maka pakai apa? Pihak ketiga uang. Wes, mangga ente, harganya katakan misalnya itu 20.000, tak beli 20.000. Anak dapat mangga, ente dapat uang. Ente kalau tertarik mangga ini batal dibeli. Ente dapat mangga, uangnya balik lagi kan? Jadi ujungnya sama aja kan ya? Intinya ente pingin mangga ini, anak pingin mangga itu. Kalau langsung ditukar, riba. Solusinya pakai uang. Mangga ente tak beli 20.000, seret. Anak dapat mangga. Tapi keluar uang. Habis itu ente beli mangga 20.000. Mangganya tuker, uangnya tetap balik. Ya. Ujungnya sama kan ya? Tapi yang pertama haram, yang kedua enggak. Yang pertama haram, dosa besar, riba, diancam perang oleh Allah. Yang kedua enggak. Lu kok bisa begitu? Ya begitu. Wadah ya. Nah, jadi ini solusinya seperti itu. Pakai uang atau enggak harus uang, hatta apa aja, pakai pena wis. Pena ini mangga ente tak beli dengan pena ini. Udah. Dapat mangga, pena milik ente. Kemudian ente tertarik mangga ini, fatal tukar pena lagi. Ini kan akal-akalan. Bukan akal-akalan, akal beneran. Nah, untuk keluar dari riba. Untuk keluar dari riba biar bisa terhindar dari riba. Wah deh ya. Nah, itu solusinya seperti itu. Apalagi yang belum dibahas ini? Udah. Masalah uang sudah, ilat sudah, kemudian masalah halatul kamal. Nasi ditukar nasi tidak sah. Anak dapat berkat. Sama-sama undangan. Hadir acara, undangan misalnya dapat berkat. Anak dapat berkat nasi putih. Ente dapat berkat nasi kuning. Ada lauknya. Anak tidak senang nasi putih. Anak pengen nasi kuning. Ente sebaliknya pengen nasi putih. Ditukar. Riba. Riba. Hatta ditakar jelas tidak sama ya. Hatta seandainya sama tidak dianggap. Kenapa? Sama itu harus halatul
Kaman. Itu riba. Sering nggak kadang-kadang begitu? Anda dapat roti rasa keju, nggak seneng. Ente dapat roti rasa coklat, Anda seneng itu. Ente seneng yang ini, tukar. Apa? Riba. Riba itu sering terjadi ya. Sering terjadi roti tukar roti. Caranya hibah-hibahan tadi itu. Tapi ya siap, harus siap dibalas jazakumullah khair. Yang namanya hibah-hibahannya habis dikasihkan jazakumullah khair. Ya. Solusinya biar nggak kena begitu, nadar-nadaran. Nadar inti nadar, ngasihkan roti inti ke anak nadar ngasihkan roti anak ke inti. Itu nadar-nadaran ya. Nah, itu nadar-nadaran. Ayo nadar bareng. Kalau nggak gitu nanti dibalas jazakumullah khair. Ya, itu sering terjadi apa enggak kayak gitu? Roti tukar roti, gara-gara nggak tahu, terjerumus ke riba. Kotor lo, riba ini dosa besar dan diancam perang oleh Allah. Sering nasi ditukar nasi, roti tukar roti, kue ini kue yang habis hadroh dikasih kue kan? Anak dapat ini, anak tak seneng, anak pengen yang punya itu. Sama anak juga tak seneng, tukar riba. Wah deh ya. Solusinya tadi itu hibah-hibahan, nadar-nadar atau pakai media uang 2000 tak beli punya ente 2000, terus ente beli punya anak 2000. Selesai. Kalau langsung ditukar itu riba. Ini riba sering terjadi gara-gara nggak ngerti. Wadah ya. Wadah. Ridho kok, hatta ente ngakak sujud syukur tetap haram. Orang riba itu rata-rata apa? Ridho, tapi ridho akiden kalau tidak sesuai dengan syarak ya tetap haram. Orang zina itu, pelacuran itu saling ridho itu. Apa menjadi halal? Tidak semua ridho itu merubah hukum, paham ya? Jadi ada ridho yang berpengaruh pada hukum, yang asalnya haram jadi halal, tapi nggak semuanya. Itu. Kalau udah dilarang oleh syarak ya tidak boleh, hatta ridho tetap haram. Terakhir pembahasan tentang ribal qard. Nah, tadi kemarin kan kita hanya membahas 3 macam riba, yaitu riba fadl, riba nasa, dan riba yad. Itu riba dalam ada riba dalam utang piutang, ribal qardi, yaitu kullu qardin jarra naf'an lil mukrid fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan kemanfaatan yang disebutkan perjanjiannya dalam akad, yang mendatangkan kemanfaatan kepada orang yang menghutangi, maka itu jadi riba. Ada orang mau utang, itu Haidar mau utang ke anak 1 juta, ya khair, tidak apa-apa, tapi bayarnya 1.200.000, riba. Kalau keuntungannya kepada mukrid, kalau keuntungannya pada yang utang nggak masalah. Mau utang uangnya berapa? 1 juta, ya khair, tak utangi 1 juta, tapi dengan syarat bayarnya 900.000. Dengan syarat bayarnya 900.000. Justru menguntungkan yang utang, nggak masalah, paham ya? Yang nggak boleh itu kalau menarik keuntungan, setiap utang piutang yang menarik keuntungan manfaat kepada mukrid, orang yang menghutangi, itu yang riba. Ini manfaat ini tidak harus berupa uang. Utang 1 juta dengan syarat bayar 1.200.000, tidak hanya begitu. Ya tak utangi 1 juta, tapi motor ini tak pakai selama belum bayar, sama riba, paham ya? Sama riba. Ya tak utangi, tapi dengan syarat rumah inti kontrakkan ke anak, tidak boleh, riba. Wadah ya, itu. Ya tak utangi, tapi apa? Misalnya tak utangi uang untuk apa ini? Untuk modal usaha. Mau jualan apa? Beras. Ya wes tak utangi 1 juta, tapi kalau beras harus ke anak, tidak boleh yang lain. Nah, ini riba. Atau biasanya nelayan utang uang ke apa? Utang uang ke bos ikan. Ke bos ikan. Itu. Utang uang ke bos ikan. Ya enggak apa-apa tak utangi. Tapi ente kalau apa? Ke laut nyari ikan, ikannya harus dijual ke anak. Tak boleh dijual ke yang lain. Lah ini juga riba. Banyak ini di pesisir-pesisir bos ikan itu. Jadi ada orang utang dari nelayan itu. Ya apa enggak? Nah, itu. Jadi bos ikan begitu. Enggak apa-apa tak utangi, tapi ente kalau punya ikan, dapat ikan, harus jual ke anak, enggak boleh ke orang lain. Ini
Riba walaupun dibeli dengan harga standar. Paham ya? Tapi tetap kan mendatangkan manfaat pada dia. Jadi semua utang yang mendatangkan manfaat kepada mukrid, orang yang menghutangi, ini riba. Ya utang ke bank itu ada bunganya ya. Bunga. Masya Allah ajib namanya bunga ya. Bunga. Bukan riba, yaitu riba itu. Bunga itu riba. Kalau dalam bahasa Arab dibahasakan dengan faidah. Faidah ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya bunga. Kalau dalam bahasa Arab dirubah istilahnya menjadi faidah, yaitu riba itu. Itu utang ke bank itu nanti bayarnya lebih. Kalau telat ada dendanya lagi. Nah, termasuk utang ke Shopee Pay Later. Nah, antum beli di Shopee Pay, beli di Shopee, kan bisa hatta tidak punya fulus tapi tetap beli ya. Ada layanan utang piutang, riba online. Online. Nah itu Shopee Pay Later itu ya gitu. Artinya Shopee Pay Later itu apa sih? Antum diutangi Shopee. Antum misalnya buka Shopee atau aplikasi yang lain, tidak khusus Shopee ini. Buka Shopee, ada barang yang antum tertarik. Kitab misalnya. Harganya 1 juta. Antum tidak punya fulus. Bisa dengan syarat-syarat tertentu daftar ke Shopee, antum bisa dapat utangan dari Shopee. Dari antum tidak bayar, tapi kitab dikirim. Lo kok bisa dikirim? Iya, karena penjualnya dapat uang tunai. Penjualnya dapat uang tunai. Siapa yang bayari? Shopee yang bayari. Ya, dikirim ke rekeningnya penjual. Jadi makanya dikirim. Jadi antum buat pesanan. Metode pembayaran pakai Shopee Pay Later. Ya udah langsung dikirim. Bagi antum utang, bagi yang apa? Yang jual tidak ada utang, langsung lunas itu. Yang melunasi Shopee dikirim ke antum. Nanti antum bayar ke Shopee nyicil setiap bulan. Kalau harga kitabnya itu 1 juta, maka total pembayarannya yang harus antum lakukan dicicil selama sekian bulan itu 1 juta lebih. Itu satu. Sudah ada bunga menguntungkan kepada mukrid. Kedua, kalau telat ada dendanya. Keuntungan lagi ini. Dan ini riba jahiliyah. Orang jahiliyah itu ribanya modelnya apa? Anzirni azidak. Jadi kalau orang punya utang, waktunya bayar, tidak bayar, ya wis, tak kasih tambahan waktu. Andir nih, beri aku tambahan waktu. Azidak, tak tambahin nanti. Pembayarannya tak tambahi. Utangnya 1 juta. Harusnya dibayar tanggal 17 Agustus. 17 Agustus tak bisa bayar. Ya wis, minta kesempatan, kasih tempo lagi 1 bulan, nanti tak tambahi 100.000. Itu riba jahiliyah. Dan itu yang berlaku di jual beli yang sekarang, yang kredit-kredit, kalau telat didenda ya. Kalau telat didenda. Dan itu perjanjian itu sudah ada sejak awal. Antum kalau baca Shopee Pay Later itu aturannya begitu. Jadi sekian persen. Kalau sekian bulan tambah besar, tambah lama tambah besar yang dibayar. Dan kalau ada keterlambatan ada sanksi administrasi. Riba. Namanya itu bahasa lainnya sanksi administrasi. Riba. Ya. Nah, riba. Nah, ini. Hati-hati. Banyak orang lakukan itu. Riba itu riba online. Masya Allah akhir zaman tambah gampang riba itu. Tidak harus datang ke bank, online bisa. Disponsorkan di TV ya, tiap hari. Itu ya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman itu orang-orang rata-rata itu melakukan riba. Yang nggak melakukan riba kena debunya riba. Kena debunya riba. Maka kita sebisa mungkin di akhir zaman ini terhindar dari riba dan debunya riba. Kalaupun tidak bisa terhindar, jangan sampai terjerumus ke ribanya, kena debunya toh, ya. Jangan sampai. Kalau bisa selamat dari dua-duanya. Wah deh. Nah, sekarang riba, ya, yang di bank-bank itu riba. Dan hilatur riba. Di hela-hela itu tetap riba inda ulama batin. Kalau fuqaha ya boleh makruh tapi ya. Kalau fuqaha boleh, hila riba ya tidak riba, tidak haram, makruh aja. Tapi indah ulama batin seperti Habib Abdullah Haddad di Nasaih Diniyah, hilatur riba ya riba, hukumannya sama nanti. Lo kata fuqaha makruh itu dihukum dunia, di akhirat sama aja. Orang yang melakukan riba dengan hilah akan disiksa seperti orang yang melakukan riba terang-terangan. Di hukum akhirat tidak ada hilah-hilahan itu, tidak ngefek. Ngefeknya di dunia. Artinya kalau pemerintah muslim, pemerintah yang menerapkan undang-undang Islam, orang yang riba terang-terangan dihukum. Kalau yang pakai hela nggak dihukum, ini hukum dunia. Tapi kalau di akhirat sama hukumannya.
Itu di Naseih Diniyah. Di Ad-Da'wah Tamah Habib Abdullah Haddad tambah parah. Orang yang riba terang-terangan dengan orang yang riba pakai hela, hukumannya lebih parah orang yang riba pakai hela. Sama seperti kafir yang terang-terangan dengan kafir yang munafik. Lebih parah mana? Lebih jelek yang munafik. Begitu juga riba yang pakai hela itu. Lebih parah dibanding riba yang terang-terangan. Kenapa riba pakai hela ini banyak nipu orang? Misalnya riba yang terang-terangan catnya biru. Kalau yang riba apa? Kalau riba yang pakai hela catnya hijau ya. Ada label syariahnya lagi ya. Ada label syariah Allah, riba syariah. Nanti ada khomer syariah, zina syariah ya. Semua dilabeli syariah ya. Jadi riba syariah catnya tuh ganti ya. Yang konvensional biru atau kuning. Yang syariah hijau. Kalau catnya hijau udah jadi syariah, akhirnya riba syariah ya. Bank syariah ya riba syariah, atau itu akhirnya jadi khomer syariah, zina syariah, narkoba syariah ya. Semuanya serba dilabeli syariah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.